Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali di podcast Mutiara hari ini. Sahabat bertumbuh di dalam saat teduh, yang seperti biasa hadir, membawa keresahan dan persoalan di dalam hidup untuk menjadi renungan yang kiranya membangkitkan kekuatan iman. Dan selama kurang lebih 10 menit ke depan, kita akan sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, sembari kita belajar intisari kehidupan melalui renungan kita kali ini, yang akan mengangkat judul, Hai Pemalas, Belajarlah kepada semut. Nas firman Tuhan terambil dari Amsal pasal yang ke-6, ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan, Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya menyadari di negara kita ini masih banyak masyarakatnya, penduduknya yang hidup di bawah garis kemiskinan. Nah, apakah kemiskinan itu menurut sudut pandang saudara? Kalau saudara masih bisa makan, minum, dan segala keperluan hidupmu dalam standarmu hari ini itu masih terpenuhi, itu artinya saudara masih belum miskin-miskin banget. Dan malah saya bisa katakan bahwa saudara masih hidup di dalam kecukupan. Kemiskinan bagi saya itu adalah titik di mana kita sudah tidak mampu lagi mencukupkan kebutuhan dan keperluan hidup kita sehari-hari. Sampai-sampai kita harus mengambil sikap meminta-minta kepada orang lain untuk mencukupi kebutuhan kita. Itu artinya miskin. Miskin juga bicara mentalitas. Seandainya kita masih sehat, masih kuat, dan di saat kebutuhan sehari-hari kita nggak terpenuhi, bukankah jauh lebih baik kita mengambil sikap untuk bekerja atau mencari pekerjaan, supaya melalui pekerjaan itu kebutuhan kita dicukupkan. Salah satu mental dari orang miskin itu ialah ia malu untuk mengambil sebuah pekerjaan, tetapi ia tidak malu untuk ngutang pinjam uang di mana-mana. Dan disinilah ayat firman yang kita baca tadi sangat relate dengan kehidupan kita, memiliki kaitan yang erat. Kita dituntut belajar kepada semut, khususnya orang-orang malas. Belajarlah kepada semut, perhatikanlah lakunya. Sekalipun ia tidak ada pemimpin atau pengatur atau penguasa, ia menyediakan roti di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Semut yang bisa kita katakan derajatnya lebih rendah dari manusia yang berakal budi, mereka memiliki naluri untuk bertahan hidup dengan cara mengumpulkan makanan pada waktu-waktu tertentu, pada musim-musim tertentu. Dan mereka melakukan itu secara rutin, tanpa harus disuruh atau diperintah. Demikian juga dengan kita. Harusnya naluri kita untuk bertahan hidup, itu membuat kita memiliki tekad, bekerja keras, bekerja sebaik-baiknya. Selama kita masih hidup, selama kita masih sehat dan kuat, sebenarnya tidak ada alasan bahwa saya tidak memiliki kemampuan lah, saya tidak memiliki talenta, saya tidak punya bakat. Kalau engkau masih kuat, engkau bisa pakai kekuatanmu untuk bekerja keras di bidang-bidang misalnya menjadi buruh kasar sekalipun. Kalau engkau punya kemampuan untuk masak, engkau bisa membuat suatu masakan engkau jual di pinggir jalan, merintis usahamu pelan-pelan. Kalau engkau punya lahan kosong, belajarlah bercocok tanam. Siapa tahu engkau akan menjadi seorang petani yang sukses nantinya. Dan semuanya itu berawal ketika kau menyadari bahwa selama aku hidup, untuk mencukupkan kehidupanku, aku harus bekerja keras. Aku harus belajar dari semut. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan juga anak-anakmu. Jangan terlalu memanjakan anak-anakmu oleh karena engkau merasa, oh tidak pengen anakku menderita. Justru sebaliknya, penderitaan itu adalah sahabat terbaik bagi anak manusia, untuk ia bisa bertumbuh semakin kuat. Karena selama ia dimanja dengan yang namanya zona nyaman dan aman, ia tidak akan pernah bisa berpikir untuk mengupgrade diri untuk berkembang
dari dirinya yang dulu. Ia harus diperhadapkan dengan yang namanya fakta kesulitan-kesulitan dalam kehidupan, di mana ia bisa berpikir untuk menanggalkan gengsinya. Bagi saya, orang-orang muda yang berani menanggalkan gengsinya untuk bekerja di but-but minuman di pinggir jalan, itu jauh lebih terhormat daripada orang-orang, yang bekerja di pemerintahan tetapi melakukan korupsi. Dan mereka juga jauh lebih terhormat daripada pester-pester besar yang memperkaya diri dengan khotbah-khotbah, menabur perpuluhan, perdua puluhan, janji iman, buah sulung. Mari saudaraku, kalau seandainya saudara belajar dari semut, saudara dalam posisi yang sudah kepepet dengan hidup ini, apa yang harus aku lakukan? Maka yang harus saudara lakukan ialah tanggalkan gengsimu dan belajarlah mencari apa yang menjadi passionmu, yang kau bisa melakukannya dengan sukacita, dengan effort, dengan semangat, di mana engkau akan menghasilkan keuntungan demi keuntungan. Gak usah mikir bahwa aku S1 atau S2. Kalau engkau merasa, aku kayaknya punya kerinduan untuk jualan nasi kuning di pinggir jalan, tapi aku mau bikin yang seenak-enaknya, lakukan itu. Gak perlu gengsi. Malulah ketika engkau masih meminta-minta sama orang tuamu. Malulah ketika engkau masih pinjam uang sana sini. Dan ketika engkau berusaha, belajarlah mencukupkan dirimu dengan hasil usahamu. Saya teringat dulu banyak kali saya khotbahkan bahwa orang-orang percaya diajar untuk berinvestasi dengan benar. Kalau engkau di dalam usahamu, engkau di lahan basah, engkau di tempat yang sangat menguntungkan atau cuan, ingat tidak selamanya engkau berada di situ. Kalau engkau ada di titik itu, jangan lupa tabung, simpan, investasikan di tempat yang tepat. Ini sama seperti hikmatnya Yusuf ketika ia menafsirkan mimpi dari Firaun bahwa ada 7 tahun masa kelimpahan kemakmuran, di mana saat itu dia mengumpulkan semua bahan makanan dari mana-mana dan ia simpan di dalam gudang. Karena kemudian akan datang 7 tahun kekeringan, di mana banyak bangsa-bangsa pada masa itu dilanda yang namanya kelaparan. Tetapi hanya di Mesir ada kelimpahan. Oleh karena apa? Oleh karena hikmat ini. Banyak orang salah, dapat uang, dapat gaji, dapat bonus. Gak pernah ia saving money, gak pernah dia investasikan uangnya. Ia beli barang-barang yang sebenarnya adalah liabilitas, yang menopang gengsi macam iPhone 13 Pro Max dan lain sebagainya. Untuk beli ini itu, untuk menopang gaya hidup yang mewah. Tapi ketika ia sudah tidak lagi di lahan basah, apa yang terjadi? Dia nggak bisa lagi mengurangi gaya hidupnya yang sudah terlanjur tinggi. Sehingga untuk menopang gaya hidup, orang ini akhirnya bisa nekat pinjam atau utang di mana-mana. Ingat saudaraku, kalau engkau pernah jadi orang miskin, belajarlah untuk mencukupkan dirimu. Tidak berlebih-lebihan. Beberapa hari yang lalu, saya berkendara naik sepeda motor, dan ketika saya melalui sebuah pasar di kota kami, saya melihat di pinggir jalan, itu ada jajanan, pisang goreng, dan berbagai macam gorengan lainnya. Saya teringat dulu waktu di awal tahun 90-an, kalau ada keluarga yang beli pisang goreng atau gorengan itu adalah oleh-oleh yang mewah bagi saya pada masa itu. Saya lantas berpikir, waktu itu saja saya makan pisang goreng, itu bahagia sekali rasanya. Lalu kenapa kita harus menaikkan terus standar kehidupan kita? Untuk kita bahagia tuh artinya kita harus punya ini, kita harus punya itu yang mewah. Kita harus punya standar kehidupan seperti sultan baru kita rasa bahagia. Dan pada titik ini, saya sadar saya bisa lebih beli daripada pisang goreng. Saya bisa beli steak wagyu dan lain sebagainya. Sampai akhirnya saya merasa, Tuhan, kalau sampai hari ini segala kebutuhan saya hari demi hari saja Tuhan sudah cukupkan, maka itulah arti kebahagiaan yang sesungguhnya. Saya bisa bersyukur dengan apa yang saya terima hari ini. Saudaraku, kalau ada di antara saudara yang mentok bingung mau bikin usaha apa, saya berkomitmen untuk keluar dari kemiskinan ini. Mari libatkan Tuhan. Luangkan waktumu untuk berdoa. Mohon pimpinan dan bimbingan Tuhan. Saya percaya Tuhan pasti akan membukakan jalan bagi saudara. Berhenti mengandalkan manusia, di mana saudara menggantungkan hidup saudara kepadanya. Kalau Tuhan memberikan saudara inspirasi, lakukan itu, kerjakan. Tuhan memberkati saudara, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa,
Kami mengucap syukur di kesempatan kali ini. Terima kasih Engkau sudah mengajar mendidik kami. Tuhan tolong agar kami boleh menghidupi kebenaran firman-Mu itu Tuhan. Menjadi orang-orang yang rajin, bertekun, giat dan gigih. Kami mau meninggalkan hidup di dalam kemiskinan, hidup meminta-minta, hidup di dalam lingkaran utang. Kami ingin terbebas dari itu semua Tuhan. Berikan kami semangat, berikan kami gairah Tuhan, agar kami dilepaskan dari kemalasan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Engkau memberkati kami. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara sudah mendengarkan kebenaran firman yang kiranya boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu lagi di podcast Renungan Firman Mutiara hari ini yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.